Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak saleh dan saleha, kita akan melanjutkan pembelajaran Bumiku tema 8 pada subtema 2 Bumiku dan musimnya di PB1. PB1 terdapat muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Muatan bahasa Indonesia kita akan mempelajari mengidentifikasi gagasan utama dari teks. Muatan IPA kita akan mempelajari pergantian musim di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Simaklah bacaan berikut ya. Banjir bukan sekedar bencana alam. Memasuki musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, banjir pun melanda di berbagai tempat. Berbagai faktor penyebab banjir berulang dari tahun ke tahun. Rendahnya kesadaran manusia untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan pemukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah merupakan penyebab bencana tersebut. Pendangkalan dan penyempitan badan sungai membuat sungai meluap. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor alam. Namun ada pula ulah manusia yang mempercepat terjadinya hal ini. Menjamurnya rumah di bantaran sungai misalnya. Permasalahan ini sering terjadi di kota yang berpenduduk padat. Di sisi lain, penertiban permukiman liar di bantaran sungai juga menjadi kesulitan pemerintah di daerah sepanjang waktu. Dari tahun ke tahun, warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta harus selalu siaga ketika curah hujan mulai meninggi. Luapan sungai dapat terjadi hingga ketinggian 1-2 meter di dalam rumah. Bukan hanya barang yang harus diselamatkan, nyawa pun juga menjadi taruhannya. Sudah diperingatkan bahwa permukiman di bantaran sungai sangat beresiko ketika curah hujan tinggi. Namun tetap saja mereka kembali ketika banjir telah surut. Tumbuhnya permukiman liar di bantaran sungai mendorong penyempitan badan sungai. Aktivitas harian warga seperti mencuci dan membuang sampah di sungai juga semakin mempercepat pendangkalan sungai. Di Manado, Sulawesi Utara, rawan banjir dan longsor justru terjadi akibat pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi. Sebagian besar wilayah Manado terdiri atas perbukitan, sementara wilayah dataran dengan permukaan datar sangat terbatas luasnya. Sejalan dengan bertambahnya penduduk, banyak bukit dan lereng kemudian diubah menjadi perumahan. Sumber dari metronews.com 16 Januari 2014. Dengan membaca sekilas dilakukan di dalam hati atau tanpa suara, kalian dapat menemukan gagasan utama. Apa itu gagasan utama? Gagasan utama ada disebut juga ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Seperti yang kita ketahui bahwa gagasan utama dalam paragraf bisa kita temukan di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Baik, kita mulai saja untuk gagasan utama di paragraf pertama. Simak baik-baik ya. Nah, untuk di paragraf pertama terdapat di awal paragraf. Memasuki musim hujan, curah hujan di beberapa wilayah Indonesia meningkat. Untuk informasi penting di paragraf pertama kita bisa ambil kesimpulan ya, bahwa faktor penyebab banjir disebabkan oleh faktor alam dan ulah manusia. Di paragraf kedua juga sama, ada di awal kalimat ya. Penertiban pemukiman liar di bantaran sungai juga menjadi kesulitan pemerintah daerah sepanjang waktu. Untuk informasi pentingnya, tumbuhnya permukiman liar di bantaran sungai mendorong penyempitan badan sungai. Paragraf ketiga masih di awal paragraf, aktivitas harian warga seperti mencuci dan membuang sampah di sungai
makin mempercepat pendangkalan sungai. Informasi pentingnya, di Manado, Sulawesi Utara rawan banjir dan longsor akibat pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi. Selanjutnya, muatan IPA, pergantian musim di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Seperti yang kita ketahui bahwa bumi berputar mengelilingi matahari yang bisa kita sebut revolusi bumi. Bumi mengitari matahari pada lintasan yang berbentuk lonjong. Waktu yang diperlukan oleh bumi mengelilingi matahari sekitar 365 seperempat hari atau kita bulatkan 1 tahun. Poros bumi miring dan membentuk sudut 23,5 derajat terhadap bidang edar sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan 4 musim di wilayah subtropik bumi. Perhatikan skema revolusi bumi pada gambar berikut yang menunjukkan perbedaan musim di wilayah subtropik. Untuk tanggal 21 Maret sampai 21 Juni di belahan bumi utara mengalami musim semi, sedangkan di belahan bumi selatan mengalami musim gugur. Hal ini disebabkan oleh belahan bumi utara mendapatkan penyinaran matahari yang lebih banyak dibandingkan belahan bumi di bagian selatan. Pada tanggal 21 Juni sampai 23 September terjadi musim panas di belahan bumi utara dan musim dingin di belahan bumi selatan. Hal ini disebabkan oleh belahan bumi utara semakin berkurang mendapatkan penyinaran matahari dibandingkan belahan bumi selatan. Yang berikutnya pada tanggal 23 September sampai 21 Desember, belahan bumi utara mengalami musim gugur, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim semi. Dan yang terakhir, pada tanggal 21 Desember sampai 21 Maret, belahan bumi utara mengalami musim dingin, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim panas. Cukup sudah untuk pembelajaran 1, semoga bermanfaat.